Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nurul Fitrianti. I am grade 1C Pharmacy. I will explain prevention and over-the-counter OTC drugs. A drug is a statement intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of disease. Jadi obat adalah zat yang digunakan untuk penyembuhan, pengobatan penyakit, pencegahan penyakit, seperti penyembuhan. Here are the main difference between OTC drugs and prevention drugs. Prevention drugs are 1. Prescribed by a doctor. 2. Brand at a pharmacy. 3. Prescribed for the intended to be used by one person. 4. Regulated by FDA to know the new drug application NDA process. This is the formal step a drug sponsor take to ask that the FDA consider offering a new drug. Offering a new drug for marketing in the United States. An NDA include all animal and human data and analysis of the data, as well as information about how the drugs behave in the body and how it is manufactured. For more information on NDA process, please see the FDA drugs review process, ensuring drugs are safe and effective. Jadi, FDA mempertimbangkan untuk menyetujui obat yang baru untuk dipasarkan, seperti kalau di Indonesia itu namanya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi obat yang digunakan diresepkan diatur oleh FDA melalui New Drug Application NDA. Jadi regulation tersebut diatur oleh NDA. Proses ini adalah langkah formal yang diambil sponsor obat untuk menanyakan itu mempertimbangkan atau menyetujui obat, apakah obat itu aman di manusia atau aman di hewan. Jadi kita lanjut ke yang selanjutnya. OTC drugs are 1. Drugs that do not require a doctor prevention. 2. Drug of the safe in storage. 3. Regulation by FDA. No OTC drugs monographs will continue by update adding additional ingredients and labeling you need. Products conforming to an monograph may be marketed without further FDA clearance, while those that do not meet undergo separate review and apparent the new drug approval system. Jadi obat OTC adalah obat-obat yang tidak memerlukan resep dokter, seperti halnya contohnya kalau di Indonesia itu adalah obat paracetamol, obat oskadon misalkan kalau yang ada di pasaran. Obat-obat yang tidak memerlukan resep atau bisa dijual bebas, tapi tidak dengan jumlah yang banyak, tapi terbatas. Seperti bisa dibeli di toko-toko obat, di apotek, dan obat tersebut diatur oleh FDA melalui monograf obat OTC. Jadi seperti semacam sampul buku, resep, bahan diagnosis, formulasi, label yang dapat diterima. Jadi seperti monografi atau sampel obat tersebut diatur oleh FDA. Jadi dari bahan, dosis, formulasi, dan label dapat diterima. Monograf akan diperbaharui dengan menambahkan tambahan bahan dan label sesuai kebutuhan. Apabila misalkan obat tersebut akan ditambahkan bahan yang lain, jadi akan diperbaharui. Obat tidak dapat dipasarkan jika tanpa izin FDA. Jadi obat tidak bisa dipasarkan kalau di Indonesia seperti
BPOM. Jadi obat yang akan kita jualkan harus sesuai BPOM. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.